Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menggelar pameran yang menunjukkan sejumlah senjatanya. Senjata tersebut mulai dari rudal jelajah hipersonik Fatah II, sistem pertahanan bergerak Mehran, dan sistem 9D. Langkah-langkah dan perkembangan terkini di bidang roket pembawa satelit dan pengiriman satelit keluar angkasa menjadi bagian lain dari pameran ini. Rudal hipersonik Fatah II dipamerkan bersamaan dengan hadirnya pemimpin besar revolusi Islam Iran atau Rahbar Ayatullah Khamenei pada Minggu 19 November 2023. Diketahui Fatah II adalah rudal hipersonik yang memiliki kemampuan penerbangan di atmosfer untuk jangka waktu lama. Rudal ini termasuk dalam kategori persenjataan jenis hipersonik HGV. Sistem dari rudal tersebut sulit dideteksi musuh sehingga memungkinkan mengejutkan sistem pertahanan rudal lawan. Sejauh ini di dunia hanya terdapat 4 negara termasuk Republik Islam Iran yang menguasai teknologi jenis senjata tersebut. Meski terus mendapat sanksi hingga ilmuwannya dibunuh oleh musuh, Iran tetap memajukan produksi pertahanan. Ayatullah menyebut gerakan dan kemajuan di unit-unit angkatan bersenjata harus cepat dan optimal serta menekankan gerakan ini tidak boleh kendur. Sementara pameran senjata ini dilakukan di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Hamas. Iran sendiri berulang kali meminta rezim Zionis segera menghentikan serangan jika tak ingin perang semakin meluas. Perlawanan Palestina terus menghalau serangan pasukan pendudukan Israel di berbagai wilayah Gaza. Tujuannya menghalangi rezim Zionis untuk maju di jalur Gaza. Selain itu mengakibatkan kerugian materi dan korban jiwa yang signifikan. Brigade Al-Hassam mengumumkan mereka menargetkan unit infanteri Israel dan 3 tank di Poros Al-Zaitun sebelah barat Gaza. Mereka melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds menggunakan peluru anti lapis baja tandem. Sementara koresponden Al-Mayadin di jalur Gaza Utara melaporkan konfrontasi kekerasan antara kelompok perlawanan dan pasukan Israel di Jalan Salah al-Din. Militer Israel dilaporkan menarik tanknya dari beberapa sumbu di Tenggara dan barat laut kota Gaza. Menurut sumber lokal di Gaza, tank Israel mundur dari Askola, Al-Sabra, dan Al-Talataini di poros tenggara kota Gaza. Al-Hassam juga mampu menargetkan sebuah rumah di daerah Jur al-Dik di mana pasukan Israel bersembunyi. Akibat serangan tersebut, sejumlah orang dilaporkan tewas dan lainnya luka-luka. Brigade Al-Quds mengumumkan perlawanannya menghadapi IOF dan menghantam 3 kendaraan militer Israel. Mereka juga menggempur sebuah bulldozer D9 di Poros Al-Zaitun, sebelah timur Gaza Selatan menggunakan rudal anti lapis baja. Pasukan pendudukan Israel menyerbu kota Jenin di utara tepi barat pada Minggu 19 November 2023 dini hari. Sirene tanda bahaya berbunyi bersamaan dengan perginya rezim Zionis dari pos pemeriksaan di sekitar kota. Mereka kemudian menyerbu sebuah ambulans di pintu masuk selatan kota. Selain itu, mereka juga menyerbu kamp pengungsi di sejumlah wilayah. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan adanya seorang warga yang tewas terbunuh di dekat Bundaran Al-Husan. Perlawanan Palestina pun tak tinggal diam dan balik melakukan perlawanan dengan meledakkan bom rakitan. Mereka menembaki pasukan pendudukan di dekat Bundaran Martir di selatan kota hingga menyebabkan bentrok yang cukup sengit. Perlawanan menargetkan pasukan pendudukan dengan alat peledak kuat di lingkungan Jabriyat. Brigade Habatia yang berafiliasi dengan Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara Brigade Martir Al-Aqsa juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan pos pemeriksaan militer Israel 17 di utara Nablus dengan peluru berat. Pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak dan Suriah terus digempur menggunakan rudal oleh pasukan perlawanan. Hal ini menyebabkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat frustasi. Kabar ini disampaikan oleh The Washington Post pada Minggu 19 November 2023.
Dilaporkan rasa frustasi semakin meningkat di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat karena meningkatnya serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika. Meningkatnya serangan terhadap pasukan Amerika yang dikerahkan telah membuat marah beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Para pejabat yang frustasi mengakui jika strategi yang dimainkan tak membuahkan hasil. Bahkan mereka menilai militer Amerika Serikat tak dapat mencegah serangan Iran di masa depan. Dalam 6 minggu terakhir, kekhawatiran meningkat di kalangan Presiden Joe Biden dan para menterinya. Mereka menilai jika Amerika Serikat memberikan tanggapan yang serius, maka konflik dipastikan akan meluas. Diketahui perlawanan Irak dan Suriah terus menggempur pangkalan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza. Pasalnya, Amerika Serikat selama ini telah mendukung Israel untuk menumpas Hamas setelah konflik pecah pada 7 Oktober. Mereka mengaku akan menghentikan serangan jika Gaza tak lagi digempur Israel. Brigade Al-Qassam menyerang sejumlah kendaraan militer Israel di poros selatan Gaza dari jarak dekat. Mereka bahkan berani meletakkan sebuah bom ke dalam tank hingga meledak hebat. Dalam video yang dibagikan Brigade Al-Qassam, mereka terlihat menembaki kendaraan militer Israel dari jarak dekat. Sejumlah kendaraan termasuk tank langsung meledak begitu terkena peluru. Selain menyerang menggunakan rudal, mereka juga menyerbu tank IDF menggunakan bom. Mereka dengan berani berlari ke arah tank Israel, lalu meletakkan peledak ke dalam kendaraan militer tersebut. Tak berselang lama, tank tersebut langsung meledak hebat. Sayap militer Hamas itu juga menargetkan sebuah rumah di daerah Jur al-Dik, di mana terdapat sejumlah besar tentara pendudukan tengah bersembunyi. Penyerangan dilakukan menggunakan 2 peluru TBG terhadap benteng dan 1 lagi peluru anti personil. Mereka kemudian menyerbu rumah tersebut lalu membunuh dan melukai sejumlah tentara pendudukan. Jebolnya Iron Dome ternyata bukan satu-satunya kegagalan yang dilakukan intelijen Israel saat Hamas memulai operasi penyerangan pada 7 Oktober 2023. Seorang pejabat keamanan Israel menyebut bahwa balon mata-mata Zionis juga gagal dioperasikan. Kegagalan intelijen di lembaga keamanan Israel tersebut dilaporkan oleh portal berita Daily Mail. Disebutkan balon mata-mata berisi aerostat helium Israel yang ditempatkan di atas Gaza tak dapat dioperasikan. Padahal balon mata-mata itu bertugas menjaga pengawasan Gaza. Balon mata-mata Skystar ini dilengkapi kamera, sensor, dan spyware canggih. Namun teknologi gagal memperingatkan pendudukan Israel tentang meningkatnya operasi banjir Al-Aqsa. Sumber-sumber keamanan dan industri Israel mengatakan bahwa 3 dari 7 aerostat yang secara teknologi tidak dapat dioperasikan. Hal itu membuktikan kelemahan yang memalukan bagi aparat keamanan pendudukan Israel yang bergantung pada teknologi. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, menyebut operasi banjir Al-Aqsa sebagai kegagalan terbesar dalam sejarah Israel. John Brennan, mantan direktur CIA, juga mengatakan hal yang sama. Dikatakannya operasi banjir Al-Aqsa adalah bukti kegagalan intelijen Israel yang luar biasa. Angkatan Laut Yaman melakukan operasi militer di Laut Merah yang mengakibatkan penyitaan sebuah kapal Israel. Yaman mengaku memiliki informasi tentang semua kapal Israel. Penyitaan ini disebut menambah tumpukan krisis yang dialami Zionis. Menteri Penerangan di Pemerintahan Keselamatan Nasional Daif Allah Al-Syami menegaskan bahwa semua kapal Israel di Laut Merah akan menjadi sasaran sah angkatan bersenjata Yaman. Mereka mengaku telah memiliki semua informasi kapal Israel yang akan melintasi Laut Merah. Ia juga menekankan sana akan bergerak menghadapi musuh strategis seluruh negara Arab dan Islam. Pihaknya tak segan membunuh musuh yang melakukan pembantaian. Kepercayaan diri ini meningkat lantaran sana dinilai memiliki semua strategi yang kapanpun dapat digunakan. Sementara penyitaan kapal Israel ini dibenarkan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Kapal bernama Galaxy Leader diarahkan ke pantai Yaman, menekankan bahwa operasi ini dilakukan untuk mendukung tepi barat dan Gaza Palestina.
52 orang yang berada di kapal itu saat ini tengah diinterogasi. Nantinya, semua kapal yang mengibarkan bendera Israel dipastikan akan ditangkap. Merespon hal itu, juru bicara Tentara Pendudukan Israel menggambarkan operasi Yaman di Laut Merah bagian selatan sebagai peristiwa yang sangat serius. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan sebuah rumah di mana banyak tentara Israel yang bersembunyi di dalamnya. Akibat penyergapan itu, sejumlah tentara Israel tewas. Sayap militer Hamas mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan sebuah rumah di daerah Jur al-Dik di jalur Gaza Selatan. Penyergapan dilakukan menggunakan peluru anti benteng dan anti personel. Selanjutnya, pejuang Al-Qassam menyerbu rumah tersebut dan membunuh sejumlah orang yang ada di dalamnya. Brigade Al-Qassam juga melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds. Kedua militan itu menargetkan 3 tank Zionis dengan peluru anti lapis baja tandem di Poros Al-Zaitun. Sebelumnya, perlawanan juga mengumumkan pembunuhan terhadap 6 tentara Israel dari jarak nol di daerah Jur al-Dik. Al-Qassam juga mengumumkan bahwa mereka telah menyebabkan kematian dan cedera dalam serangan terhadap 2 pengangkut pasukan. Kemudian menyergap sebuah tank dan pasukan Israel yang bersembunyi di sebuah sekolah dekat rumah sakit Al-Rantisi. Israel disebut memblokir sebuah jembatan dan mendirikan pos pemeriksaan di beberapa desa. Pemblokiran jalan dilakukan lantaran Zionis diduga takut terhadap pembukaan front ketiga di tepi barat yang diduduki. Jembatan yang diblokir tersebut ialah jembatan Al-Zawiyah. Setelah memblokir jembatan, mereka selanjutnya mendirikan sejumlah besar pos pemeriksaan di Salfit dan beberapa desa di Halhilia. Kabar ini beredar pada saat saluran Israel kan melaporkan ketakutan Israel terhadap pembukaan front ketiga di tepi barat yang diduduki. Pendudukan Israel sendiri telah melakukan agresi di jalur Gaza selama 44 hari. Selama itu pula mereka juga menghadapi perlawanan ganda, baik dari perlawanan Islam di jalur Gaza dan di Lebanon di perbatasan utara. Pasalnya, Israel sendiri terus melakukan serangan harian terhadap kota-kota di tepi barat. Perlawanan Palestina di Gaza dan faksi-faksi Palestina lainnya telah berulang kali menyerukan mobilisasi umum dan konfrontasi dengan pendudukan Israel. Israel sendiri saat ini telah kalah di front utara. Hal ini terjadi lantaran Hizbullah tak henti meluncurkan serangan hingga menyebabkan warga di utara melarikan diri dan enggan kembali sebelum konflik selesai. Seorang pejabat Israel menyebut jika militernya mengalami kekalahan di front utara. Hal ini lantaran Hizbullah tak berhenti menyerang posisi militer Israel hingga menyebabkan warga sipil melarikan diri. Ribuan rudal disebut diluncurkan dari arah Lebanon. Kekalahan militer Israel di front utara disampaikan oleh anggota Parlemen Pendudukan Israel dan mantan Menteri Keamanan Avigdor Lieberman pada hari Sabtu 18 November 2023. Menurutnya, Hizbullah akan terus menggempur front utara sampai jalur Gaza berhenti diserang IDF. Ia lantas mengkritik IDF dengan menyebut tak ada perubahan signifikan di Gaza setelah serangan darat dilancarkan. Kondisi ini menunjukkan jika tentara Israel tak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya. Di waktu yang sama, Simanto memuji Hizbullah. Disebutnya apa yang terjadi di perbatasan utara saat ini merupakan pencapaian Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada Minggu 19 November mencatat serangan yang dilancarkan Hizbullah terhadap wilayah Israel. Ia mencatat hingga saat ini Hizbullah telah menembakkan Israel lebih dari 1.000 kali sejak 7 Oktober. Senjata yang ditembakkan termasuk roket, mortir, dan rudal anti-tank setiap hari. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.